Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Dian Anggraini dengan NIM 933601219 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Terapi Musik sebagai salah satu alternatif menangani gangguan mood pada anak-anak. Yang pertama, teori jurnal. Seperti halnya orang dewasa yang depresi, anak-anak ini memiliki perasaan tidak berdaya, pola berpikir yang lebih terdistorsi, kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri sehubungan dengan kejadian-kejadian negatif, persepsi akan kompetensi yang lebih rendah dibandingkan teman-teman sebayanya yang tidak depresi. Mereka menolak masuk sekolah, takut untuk kematian orang tua, dan terkait pada orang tua. Gangguan mood pada anak-anak dan remaja adalah suatu kekacauan mood yang ekstrim dan tidak sesuai, yang meliputi kegembiraan dan kesedihan yang ekstrim. Gangguan mood juga didiagnosa bila mereka memperlihatkan ada gejala mood yang mudah tersinggung, menurunnya aktivitas yang sebelumnya diminati, menurunnya kapasitas untuk membantah, rewel yang berlebihan, gangguan tidur dan makan, serta terbatasnya interaksi sosial. Gangguan mood merupakan kondisi klinis yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya penderitaan berat. Pasien dengan mood yang meninggi menunjukkan sikap meluap-luap, gagasan yang meloncat-loncat, penurunan kebutuhan tidur, peninggian harga diri, dan gagasan kebesaran. Pasien dengan mood terdepresi merasakan hilangnya energi dan minat, perasaan bersalah, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya nafsu makan, dan pikiran tentang kematian dan juga bunuh diri. Mood seseorang atau seorang anak adalah rentan terhadap pengaruh stresor sosial yang parah, seperti percekcokan atau pertengkaran keluarga yang sangat berat, penyiksaan dan penelantaran, dan juga kegagalan dalam akademik. Depresi pada anak-anak seringkali berhubungan dengan masalah dan konflik keluarga, seperti konflik orang tua atau pengangguran, memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi. Gejala utama dari depresi adalah hilangnya minat atau kesenangan. Gangguan depresi ringan sebenarnya adalah identik dengan gangguan depresi berat, kecuali bahwa gangguan tersebut kurang parah. Gangguan depresi berat pada anak-anak adalah paling mudah didiagnosis jika terjadi akut dan terjadi pada anak tanpa gejala psikiatrik sebelumnya. Terapi pada banyak kasus samar-samar atau tampak pada seorang anak yang selama beberapa tahun memiliki kesulitan dengan hiperaktivitas, gangguan cemas, perpisahan, atau gejala depresif intermittent. Perjalanan penyakit dan prognosis gangguan mood pada anak-anak dan remaja adalah tergantung pada usia, keparahan episode, dan adanya gangguan komorbid. Pasien juga seringkali menggambarkan gejala depresi sebagai satu rasa nyeri emosional yang kadang-kadang mengeluh tidak dapat menangis. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut yaitu dengan menggunakan terapi musik. Terapi musik sebagai salah satu terapi yang bersifat nonverbal yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan pikiran
baik untuk mengenang hal-hal yang membahagiakan, membayangkan ketakutan-ketakutan yang dirasakan, mengangan-angankan hal-hal yang telah diimpikan dan dicita-citakan, atau langsung menguraikan permasalahan yang dihadapi. Terapi musik itu sendiri memanfaatkan kekuatan musik untuk membantu klien menata dirinya, sehingga mereka mampu mencari jalan keluar, mengalami perubahan, dan akhirnya sembuh dari gangguan yang dideritanya. Terapi musik ini bersifat humanistik. Terapi musik meyakini sinerginya antara potensi penyembuhan diri yang dimiliki klien sebagai individu dan adanya relasi terapeutik yang memungkinkan klien memperoleh efek luar biasa yang dilakukan secara eksternal melalui terapi. Dengan bantuan alat musik, klien juga didorong untuk berinteraksi, berimprovisasi, mendengarkan, dan aktif bermain musik. Terapi musik merupakan sebuah pekerjaan yang menggunakan musik atau aktivitas musik untuk mengatasi kekurangan dalam aspek fisik, emosi, kognitif, dan sosial pada anak-anak serta orang dewasa yang mengalami gangguan atau penyakit tertentu. Terapi musik adalah penggunaan musik untuk memperbaiki dan mengatasi suatu kekurangan, serta sebagai sarana pencegahan jangka panjang. Otak manusia. Otak manusia adalah otak yang musikal dan irama, memiliki kekuatan yang secara langsung mempengaruhi kognisi secara konsisten, mampu mengingat pada orang dewasa banyak yang berasal dari lagu dan irama di masa kanak-kanaknya. Yang kedua, subjek penelitian. Peneliti menggunakan subjek seorang anak laki-laki sulung dari 3 bersaudara yang saat ini masih berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 sekolah dasar. 3. Metode penelitian dan pengumpulan data. Metode pengumpulan dan penelitian data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pemeriksaan psikologis pada anak laki-laki tersebut. Hasil penelitian mengatakan subjek mengalami gangguan mood dalam kategori episode depresi ringan. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa 80-90% penderita autis merespon musik secara positif sebagai sebuah motivator. Peneliti juga menunjukkan bahwa musik merupakan alat yang berharga untuk menstimuli belahan otak kanan. Musik juga sangat membantu sebagai sebuah aktivitas timbal balik antara otak hemisfer, karena bagian otak yang merespon musik terletak pada bagian lain dan bagian bicara dan bahasa. Yang kelima, analisis data yang digunakan. Dari uraian hasil penelitian tadi, dapat dianalisis bahwa terapi musik akan menjadi salah satu media terapi yang relevan dalam penanganan kasus depresi pada anak-anak. Karena dengan pendekatan ini, anak-anak memperoleh insight dan atas konflik yang di-refresh dan mendorong pelepasan agresivitas yang selama ini diasumsikan pada dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.